Beberapa perusahaan teknologi merasa nyaman mengambil risiko seperti Asus, dan ROG Flow X16 adalah contoh lain dari semangat inovatif perusahaan. Ini adalah laptop gaming layar besar dengan layar berputar 360 derajat. Pilihan desain semacam itu mungkin terdengar kaku pada awalnya. Bagaimanapun juga itu adalah jenis gerakan yang biasanya ditemukan pada ultra portable dan notebook untuk materi iklan. Namun pada akhirnya hal itu membuat jumlah yang mengejutkan masuk akal pada unit game. Anda dapat menggunakan Flow sebagai laptop konvensional, tetapi juga dapat diputar ke posisi tenda dan berfungsi seperti TV kecil sehingga Anda dapat memutar judul dengan panel kontrol atau menonton film. Pindahkan ke posisi tablet dan sangat cocok untuk karya kreatif atau game layar sentuh. Jika Anda bisa menerima ukurannya itu, bahkan bisa berfungsi untuk membaca. Desainnya didukung dengan bagian dalam yang kokoh. Kemampuan gaming dan kekuatan pemrosesan hadir berkat GeForce RTX 3070 Ti yang dipasangkan dengan AMD Ryzen 9 6900HS. Dengan ulasan ini kita juga dapat melihat apa yang baik di sini dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Karena Asus telah mengumumkan penyegaran tahun 2023 untuk model laptop yang sama ini dengan beberapa penyesuaian dan peningkatan. Mekanisme konversi berarti ROG Flow X16 lebih mudah beradaptasi daripada kebanyakan laptop gaming, dan Asus bekerja dengan baik dalam hal pergerakan, engsel berputar dengan lancar dan memiliki ketahanan yang cukup untuk memastikan layar tetap di tempatnya setelah diposisikan. Kualitas build itu terlihat jelas di seluruh notebook. Sasisnya menggunakan paduan aluminium dan magnesium yang kokoh, dan hampir tidak ada yang tertinggal di layar. Ini juga merupakan laptop yang tampak apik berkat desain yang mengabaikan pencahayaan LED RGB untuk nuansa industri yang lebih halus. Ini tidak diragukan lagi mengesankan, tetapi desain konvertibelnya tidak sempurna. Karena Flow memiliki lebar 355 mm dan tebal 19,4 mm. Ini terbukti merepotkan bagi banyak orang yang ingin menggunakan mode tabletnya untuk bermain game, browsing atau membaca. Ukuran Flow tentu saja tidak merusak, dan engsel hibridnya menambah keserbagunaan tetapi itu tidak sempurna, dan jangan berasumsi bahwa Anda mendapatkan laptop tipis dan ringan hanya karena dapat dikonversi. Asus mengatakan Flow X16 bekerja dengan baik di semua jenis posisi, jadi ada banyak kualitas layar di sini. Untungnya spesifikasinya tidak mengecewakan. Panel 16 inch ini memiliki resolusi 2560x1600, dan rasio aspek 16:10 untuk menghadirkan citra yang tajam dan ruang vertikal ekstra. Ini juga merupakan layar mini LED, jadi perangkat keras ini harus dengan mudah mengungguli perangkat keras IPS saat datang ke kontras kinerja. Waktu respons 3 MHz sangat bagus untuk sebagian besar situasi permainan. Selain judul esports yang paling menuntut, dan panel ini memiliki AMD FreeSync Premium Pro yang memiliki clock hingga 165 Hz, angka yang akan bekerja dengan baik dalam judul pemain tunggal dan game esports arus utama. Asus mengklaim bahwa tampilan mini LED ini memiliki kecerahan puncak 1100 CD, dan dalam pengujian Flow berhasil mencapai target yang tinggi itu. Kecerahan puncak mode SDR 543 CD luar biasa. Itu jauh lebih baik daripada layar IPS manapun, dan game serta film Anda memiliki pukulan, kedalaman dan semangat yang luar biasa. ROG Flow X16 adalah laptop paling bertenaga di era saat ini, dan menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti dengan batas daya puncak 125W, sehingga prosesor aliran 5888 dan memori 8GB dapat mengeluarkan potensi penuhnya. AMD Ryzen 9 6900HS adalah bagian yang sama ambisiusnya dengan 8 inti multi-utas bersama dengan kecepatan dasar dan peningkatan 3,3 GHz dan 4,9 GHz. Ada memori DDR5 Dual Channel 32GB dengan clock 4800 MHz dan Micron 3400 PCIe 4.0 SSD dengan kecepatan baca dan tulis yang solid 6549 Mbps dan 4479 Mbps. Mode kinerja lainnya mengesankan. Opsi Windows mengurangi kecepatan GPU dan kebisingan kipas tetapi masih melihat X16 menghasilkan rata-rata 77 FPS dan 59 FPS di Far Cry dan Assassin's Creed pada 2560x1600. Mode kinerja tersebut berdampak besar pada permainan, tetapi tidak dapat membantu Ryzen 9 6900HS mencapai potensi penuhnya.
Di Cinebench R23X16 mengembalikan hasil single dan multi-threaded 1575 dan 13,830. Itu adalah skor yang bagus, tetapi keduanya berada di bawah skor yang diambil dari chip.